Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas akan disyariatkannya membaca tasyahud. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang menjelaskan akan disyariatkannya membaca sholawat ketika duduk tasyahud. An Abdurrahman ibn Abi Layla, dari Abdurrahman bin Abi Layla, qala, ia berkata, laqiyani Ka'b bin Ujrata radhiyallahu ta'ala anhu faqal, mendatangiku atau aku bertemu dengan Ka'ab ibn Ujrah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Faqala, kemudian Ka'ab ibn Ujrah mengatakan, ala uhdi laka hadiyatan, maukah kamu saya beri hadiah? Jadi sahabat Nabi Ka'ab ibn Ujrah menawarkan kepada seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman ibn Abi Layla suatu hadiah. Ala uhdi laka hadiyatan, maukah kamu saya beri hadiah? Inna nabiyya kharaja alaina faqulna ya Rasulullah. Ka'ab bin Ujrah mengatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui kami. Kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik. Wahai Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaik, lalu bagaimana kami bersolawat kepadamu. Jadi maksud dari hadiah yang disampaikan oleh Ka'ab ibn Ujrah adalah mengajarkan kepada dia ilmu agama. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar menemui para sahabat. Kemudian para sahabat bertanya bagaimana cara bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah, tambahkanlah solawat untuk Nabi Muhammad. Tambahkanlah solawat atau sanjungan untuk Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan untuk keluarga Nabi Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah limpahkan sanjungan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka hamidun majid, sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berkailah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, sebagaimana engkau memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, innaka hamidun majid, sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ada 4 poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Di dalam hadis ini jamaah terdapat redaksi sholawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Redaksinya adalah apa yang kita baca tadi jamaah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, dan seterusnya. Dan ini jamaah termasuk redaksi sholawat terbaik yang dikenal dengan sholawat apa?
Ibrahimiyah. Kenapa disebut dengan sholawat Ibrahimiyah? Karena di dalamnya terdapat apa? Nabi Ibrahim. Sehingga disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Dan redaksi sholawat jamaah di dalam sholat itu kata para ulama ada 6 redaksi. Tidak kurang dari 6 redaksi. Dari 6 redaksi ini yang paling baik, yang paling afdol adalah redaksi sholawat Ibrahimiyah. Ini poin yang pertama. Jadi hadis ini jamaah menjelaskan akan salah satu redaksi dari redaksi-redaksi sholawat yang kita baca setelah kita membaca tasyahud. Poin yang kedua, apa makna dari Allahumma sholli ala Muhammad? Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa sih makna dari sholawat? Makna dari sholawat jamaah adalah sana'uhu indal malaikah. Jadi kalau kita mendengar kata semoga Allah bersolawat, maka maknanya adalah sanjungan atau pujian. Semoga Allah memuji, menyanjung Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Jadi sholawat Allah kepada hambanya itu artinya adalah sanjungan atau pujian. Adapun sholawat malaikat untuk manusia, untuk hamba-hamba Allah, maka maknanya adalah doa. Jadi kalau sholawat Allah untuk hamba-hambanya, maknanya adalah apa? Sanjungan. Adapun sholawat malaikat untuk manusia, maknanya adalah doa. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah rahmatilah dia. Berarti kalau seandainya kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, maknanya adalah ya Allah sanjunglah Nabi Muhammad. Ya Allah pujilah Nabi Muhammad di hadapan para malaikat-malaikatmu. Makanya di antara keutamaan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang menyantap hidangan sahur. Berarti makna dari Allah bersolawat adalah Allah apa? Menyanjung. Allah memuji orang-orang yang menyantap hidangan sahur. Dan makna dari malaikat bersolawat maknanya apa? Allah mendoakan orang-orang yang menyantap hidangan sahur. Jadi poin yang kedua ini jamaah kita membahas apa sih makna dari solawat. Berarti kalau Allah bersolawat maknanya adalah sanjungan. Sedangkan kalau malaikat bersolawat maknanya adalah apa tadi? Doa. Ini poin yang kedua. Apa keutamaannya ketika kita membaca solawat, baik di dalam sholat kita maupun di luar sholat kita? Tentu keutamaannya banyak sekali jamaah. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyra salawat." Siapa yang bersolawat kepadaku sekali solawat, jadi siapa yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau kita minta agar Nabi Muhammad disanjung oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan menyanjung kita sebanyak berapa kali? 10 kali. Allah akan menyanjung orang yang bersolawat di hadapan para malaikatnya sebanyak 10 kali dengan satu solawat yang dia baca. Wa huttat anhu asyru khatayat. Dan akan dihapus darinya 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyru darajat. Dan akan ditinggikan baginya 10 derajat. Masya Allah. Hanya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad dapat 3 keutamaan sekaligus. Yang pertama, Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya sebanyak berapa kali? 10 kali. Yang kedua, Allah akan hapuskan 10 dosanya atau kesalahannya. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan meninggikan dia 10 derajat. Ini menunjukkan jamaah akan betapa besarnya keutamaan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi SAW juga bersabda, "Faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni mansilatan." Siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Nabi SAW,
maka dia adalah orang yang paling dekat surganya kelak dari kiamat. Maka ini menunjukkan jamaah akan betapa besarnya keutamaan sholawat. Maka seorang muslim hendaknya dia berusaha mengisi hari-harinya dengan memperbanyak sholawat. Karena di antara keutamaan sholawat jamaah akan menjadikan seseorang surganya dekat dengan Nabi SAW. Tentunya Nabi SAW surganya paling tinggi. Maka siapa yang pengen surganya tinggi, di antaranya adalah dengan memperbanyak membaca apa? Sholawat. Bahkan orang yang bakhil adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak mau apa? Bersolawat. Nabi SAW bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu tsumma lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang mendengar namaku namun dia tidak bersolawat kepadaku. Maka seorang muslim jamaah, mengingat diri saya pribadi dan jamaah sekalian, harus sering-sering solawat. Harus sering-sering baca solawat. Redaksi yang paling singkat adalah Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sambil pulang dari musola membaca Allahumma salli ala Muhammad. Sambil nyapu, bisa nggak Allahumma salli ala Muhammad? Bisa. Sambil nyetrika bisa, sambil masak bisa, dan seterusnya. Ini bedanya dengan ibadah-ibadah lain. Kalau sholat sambil nyapu sambil sholat bisa enggak? Enggak bisa. Tapi nyapu sambil sholawat bisa. Maka seorang muslim jamaah, siapa yang pengen surganya dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya dia berusaha untuk memperbanyak apa? Sholawat. Redaksi yang paling ringkas, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau pengen yang sempurna, maka dengan sholawat apa? Ibrahimiyah. Jadi sholawat Ibrahimiyah itu jamaah bukan hanya ketika sholat. Di luar sholat pun kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat Ibrahimiyah. Ini yang ketiga. Yang keempat, hadis ini menunjukkan akan disyariatkannya membaca sholawat di dalam sholat. Yaitu ketika duduk tasyahud. Kita tahu jamaah bahwasannya duduk tasyahud itu ada dua. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Ada tasyahud pertama, ada tasyahud terakhir. Kapan disunahkan membaca sholawat ini jamaah? Jumhur ulama mengatakan disunahkan membaca sholawat hanya di tasyahud akhir. Jadi jumhur itu artinya kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama berpendapat di tasyahud akhir itu disunahkan atau disyariatkan membaca sholawat. Berarti di tasyahud awal tidak perlu membaca apa? Sholawat. Hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahu akbar. Ini jumhur ulama. Madzhab Syafi'i mereka berpendapat di tasyahud awal juga disunahkan membaca sholawat. Jadi kebanyakan ulama berpendapat tasyahud awal enggak perlu baca sholawat, sedangkan madzhab Syafi'i mengatakan di tasyahud awal tetap disunahkan membaca apa? Sholawat. Adapun tasyahud tsani atau tasyahud akhir, maka para ulama mengatakan disyariatkan. Semuanya mengatakan disyariatkan. Di tasyahud akhir semuanya mengatakan disyariatkan membaca sholawat. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, semuanya sepakat disunah atau disyariatkan membaca sholawat. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan rukun. Berarti kalau rukun harus dibaca, kalau lupa harus didatangkan kembali. Ada yang mengatakan wajib. Jadi kalau wajib, kalau ingat ya dibaca, kalau lupa tidak perlu didatangkan kembali. Cukup sujud sahwi. Ada pula yang mengatakan hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam. Yang lebih kuat, wallahu a'lam, saya condong kepada pendapat membaca sholawat itu hukumnya wajib. Tidak sampai rukun, namun hukumnya apa? Wajib. Dan ini merupakan madhab Hambali yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk sholat sebagaimana sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, beliau membaca apa? Sholawat. Maka keumuman dari perintah mengikuti sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di dalamnya perintah untuk membaca sholawat ketika tasyahud. Saya ulangi jamaah, di tasyahud awal jumhur ulama mengatakan tidak disunahkan. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan tetap apa? Disunahkan. Sedangkan di tasyahud akhir maka semua ulama sepakat disyariatkan membaca sholawat, hanya saja mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajib, ada pula yang mengatakan apa? Sunnah. Lalu bagaimana redaksi sholawat yang teringkas? Jadi yang seperti ini kadang kita perlu tahu jamaah. Contohnya kita sedang sholat tahiyatul masjid, kemudian sudah iqomah. Tentunya kan kita sholatnya dianjurkan untuk apa? Dipercepat. Mungkin baca doa sujudnya, rukuknya hanya sekali. Subhana rabbiyal azim. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Di antara yang bisa kita ringkas pula adalah sholawat. Yang terbaik adalah sholawat Ibrahimiyah. Namun dalam sholat jamaah ketika kita ada kondisi yang mengharuskan kita untuk memeringkas sholat, maka kata para ulama cukup mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi setelah membaca tasyahud, membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.